لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله. Kita bersyukur kepada Allah dengan segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam suasana kebaikan, melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian sejenak kita membentuk majlis zikir. Di dalamnya dibahas kitab Allah dan dibahas sunnah-sunnah Rasulnya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan faidah kebaikan serta rahmat Allah turun kepada kita semua. Ya, summa sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum, ketika Rasul diminta ya dari sedekah tadi, maka beliau membagi-bagikan kebutuhan harian ya, semacam sembako gitu. Fa'atahum, Rasul memberikan kepada mereka. Summa sa'aluhu fa'atahum, kemudian mereka minta lagi, kemudian Rasul berikan lagi ya, hatta nafida ma'indahu, sampai kemudian habis apa yang Rasul pegang, yang Rasul miliki ya. Faqala lahum, kemudian Rasul bersabda kepada mereka, hina anfaqa kulli syai'in biyadihi, ketika beliau sudah menginfakkan semua yang beliau pegang, yang beliau punya. Setiap ada apapun itu beliau dapat 20%, tapi beliau habis bagi-bagikan kepada sahabat dan buat kepentingan Islam. Ya. Kalau kita tanya miskin, kita nanti bisa tanya, kita buka sejarah bagaimana Rasul memberikan mahar buat istri-istri beliau. Itu paling murah itu 400 dirham, yang lainnya itu mahal-mahal semua. Ya. Tetapi Rasul memilih kehidupan miskin. Allahumma ahyini miskina wa amitna miskin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin dan matikan aku dalam keadaan miskin. Ini doa Rasulullah. Kenapa? Beliau memberikan contoh dan uswah kepada kita semua. Ya, sahabat pun begitu. Kadang-kadang kaya itu atau miskin itu kadang-kadang sampai pada taraf pilihan mereka. Ada sahabat yang pengen miskin juga nggak bisa. Ada sahabat pengen miskin nggak bisa. Ya, siapa dia? Abdurrahman bin Auf pengen miskin nggak bisa. Ya. Kenapa? Karena Rasul pernah bersabda, ya, Abdurrahman bin Auf ini nanti akan masuk surga dengan merangkak. Yang ngomong itu adalah Ibunda Aisyah ketika satu waktu tanah Madinah bergetar seperti gempa. Ternyata apa? Ada 1000 lebih, kurang lebih kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf masuk ke kota Madinah. Untuk apa? Ya kebutuhan sembako, kebutuhan semualah untuk mengisi pasar-pasar di Madinah. Ketika Ibunda Aisyah bersabda begitu, maka Abdurrahman bin Auf menginfakkan seluruh hartanya, seluruh muatan beserta tunggangannya. Masuk surga dengan berjalan atau berlari. Kenapa harus masuk surga dengan merangkak? Sahabat, udah ada jaminan masuk surga gitu loh ya. Ya pengen jalan, pengen berlari, padahal sudah jaminan masuk surga dengan merangkak. Ya, sahabat Rasulullah begitu mulainya mereka. Baik, masya Allah, para jamaah sekalian, itulah kekayaan. Ya, Rasul pun begitu. Itu hidup beliau tuh miskin itu karena pilihan beliau. Setiap yang beliau punya beliau bagikan. Setiap yang beliau punya beliau bagikan. Tidak ditahan sampai berlama-lama. Bisa dibuka nanti bagian beliau dalam rampasan perang dari perang Hunain itu sampai sekian ton emas bagian beliau. Belum hewan ternaknya, belum unta, ya, apa namanya, unta, kambing, kuda, ya. Tapi tidak bertahan sampai satu pekan sudah habis yang di tangan beliau, ya. Rasulullah. Maka kalau kita cari siapa sih pemimpin yang bisa merasakan kesengsaraan dari yang ada di masyarakat, ya Rasulullah. Sahabat mengeluh, ya Rasulullah ini musim paceklik, saya lapar betul, ini
Saya sudah ganjel perut saya dengan batu. Ya, yang sahabat lain ngomong juga, saya sudah satu batu, yang ini satu batu. Rasul buka bajunya, ini sudah 3 batu. Pernah kita kelaparan sampai mengganjal dengan batu? Belum pernah. Demi Allah kita belum pernah. Hari ini saudara kita di Gaza sudah merasakan itu, mengganjal perut mereka dengan batu, memakan roti yang dibuat dari makanan ternak. Apa yang bisa kita bantu buat mereka? Hanya doa. Sesungguhnya apa-apa yang saya pegang itu tidak aku sembunyikan dari kalian. Kalau saya ngomong habis ya habis. Di rumah pun tidak ada. Ya, aku tidak menyembunyikan sesuatu. Maka kata Rasulullah, wa may yasta'fif yu'affihullah, barang siapa yang menjaga diri maka Allah akan jaga dia. Wa may yastaghni yughnihullah, barang siapa yang memohon kecukupan maka akan Allah cukupkan. Wa may yasbir yasbirahullah, barang siapa yang bersabar maka dia akan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala.